Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkenankan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata dengan mengambil tema memaknai Idul Fitri di tengah pandemi. Kita awali dengan mengartikan kata Id dan Fitri. Id berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali, dan fitri artinya berbuka, sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Nabi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Hadis diterima dari Abi Hurairah. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saum atau puasa ialah pada hari kalian berpuasa, dan Idul Fitri pada hari kalian berbuka, dan Idul Adha pada hari kalian menyembelih hewan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai muslim, sejatinya kita senantiasa membasahi bibir dengan kalimat takbir pada setiap harinya. Bahkan salat yang kita lakukan pada setiap gerakannya ditandai dengan bacaan takbir. Di hari raya Idul Fitri, kita semua mengulang-ulang lafaz keagungan Allah untuk menandai kehadiran Idul Fitri. Takbir merupakan suatu pengakuan bahwa hanya Allah saja yang maha besar, hanya Allah saja yang maha agung, hanya Allah saja yang maha tinggi. Oleh karena itu, seharusnya kita tidak boleh mengagungkan apapun dan siapapun di atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang setan selalu berupaya menyesatkan kita, menawarkan Tuhan-Tuhan lain untuk dibesarkan. Akhirnya muncullah berbagai Tuhan pengganti Allah, bisa dalam bentuk kekayaan, kekuasaan, keegoisan, intelektualisme, atau yang lainnya. Seorang yang telah mengagungkan kekayaan, maka dengan cara apa saja, tidak peduli halal dan haram, dan juga yang sangat mengagungkan kekuasaan atau jabatan, Allah dipandang kecil, kedudukan tidak lagi dipandang sebagai amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna Idul Fitri adalah, saya kutip sebuah syair, laisal Id liman labisal jadid walakinnal Id liman ta'atuhu yazid. Lebaran bukan untuk orang yang memakai pakaian baru, tetapi lebaran untuk orang yang ketaatannya baru atau bertambah. Ketaatan bertambah dengan senantiasa mengisi setiap malam dengan qiyamul lail, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan Al-Quran di setiap hari agar hati kita tersentuh oleh kesucian wahyu ilahi.
Makna Idul Fitri juga merayakan kemenangan bagi orang-orang yang saum Ramadan hingga tiba pada puncak kemenangan sehingga mencapai predikat takwa. Idul Fitri di tengah pandemi justru menjadi momentum bagi umat Islam untuk menunjukkan karakter takwa yang sesungguhnya. Karakter takwa yang muncul dalam bentuk kesolihan sosial yang merupakan ekspresi dan kepatuhan menjalankan ajaran Allah tentang kasih sayang, empati, kepedulian terhadap sesama umat manusia, sehingga Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wabah ini seharusnya menjadikan pribadi muslim menjalani hidup sesuai dengan nilai dan etika sosial yang diajarkan oleh agama, saling menolong, gotong royong, silaturahmi, dalam arti mengenal lebih dekat kesulitan saudara-saudara kita, saling menguatkan, saling memberi dukungan. Hal ini sebagaimana disebutkan karakter takwa dalam Quran surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Karakter takwa dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Yang pertama, menjadi orang yang gemar berinfak dan berbagi. Yang kedua, menjadi orang yang mampu menahan emosi. Yang ketiga, menjadi orang yang pemaaf dan tidak dendam. Yang keempat, menjadi orang yang selalu zikir kepada Allah. Yang kelima, menjadi orang yang sering mengintrospeksi diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momen Hari Raya Idul Fitri, semoga umat Islam Indonesia benar-benar mampu memaknai Idul Fitri secara spiritual, bukan hanya ritual saja, sehingga apa yang disebut kembali kepada fitrah mampu mendatangkan kesolehan pasca Idul Fitri. Bulan Ramadan dan bulan Syawal tahun ini kita lalui dengan tidak biasa, namun tetap memiliki esensi yang sama, yaitu bulan di mana kita melakukan amal ibadah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.